Baiklah, ini gimana sih view? Tiba-tiba aku bingung caranya. View. Udah. Oke, selamat malam. Good evening everyone. Hari ini aku bakal menjelaskan hal-hal selain Ganzis yang masih berhubungan dengan grammar yang harus kalian ketahui. Ini basic banget ya, sesuai dengan mungkin pelajaran-pelajaran anak SD. Tapi masih banyak yang feeling lost karena mungkin pas SD menganggap bahasa Inggris itu nggak penting-penting banget. So, I will start on this tentang pronoun. Ini kita mulai dulu ya. Di sini aku paling banyak menemukan kesalahan orang-orang yang tulis eh, karena mereka tidak bisa membedakan your dan you are. Ini aku jelasin dari awal ya. Pronoun chart. Nah, pronoun ini apa sih? Pronoun ini kok kakak ganti kepada subjek, kepada saya, kamu, mereka. Ketika subjek tersebut menjadi objek, menjadi kepemilikan, atau menjadi objek yang menyatakan kepemilikan kita gitu loh. Contoh nih, I itu objeknya kalau jadi objek itu me. It was me. Itu adalah saya. Eh, ketika menjadi kepemilikan, it is my bag. Itu adalah tas saya, punya saya. Ketika kita menyatakan kepemilikan, misalnya objeknya itu udah di depan nih. Misalnya rumah itu punya saya. The house is mine. Jadi bedanya itu yang satu, kalau posesif ini, itu tuh ada di depannya si objek. Tapi kalau yang possessive pronoun itu tuh berarti objeknya itu adalah subjek. Kita itu menyatakan objek itu punyanya siapa. Kita itu menyatakan kepemilikan atas subjek. Kalau reflexive pronoun itu misalnya I am living by myself. Aku hidup sendirian. Myself ini menyatakan bahwa kita sebagai objek sedang melakukan sesuatu atau menggantikan bahwa apa yang terjadi pada kita di kalimat sebelumnya. Gitu ya. Terus kalau kalian bisa lihat di sini ini listnya, silahkan di screenshot. Ini Sorry, list aku potong. kalau bisa. Streamku, Uh, di streamku masih yang ini, grammar tips and trick. Yang lain gimana? apakah screen aku yang error? Sama di aku juga. Sama di aku juga. Lala. Kenapa gitu? Padahal sudah berubah loh screenku. Coba aku matiin dulu. Mungkin settingan share screen-nya ini. Maksudnya nggak usah di full screen gitu kali. Maaf, perlukah aku ulang? Ini udah bisa ya? Berubah nggak kalau gini? Sudah bisa. Oke, ini boleh di screenshot apa yang ada di sini. Kalau bisa memang dihafal, dibiasakan. Nah, yang aku mau jelasin di sini kalau kalian lihat you-nya itu ada 2 baris ya. Yang di baris kedua dan baris terakhir. Yourself dan yourself. Yang kedua ini menyatakan kalau punyanya kamu, tapi kamunya ini singular, kamunya ini sendirian. Kalau yourself itu menyatakan punya kalian. Kamunya ini banyak orang, kamu sama teman-teman kamu. Gitu. Itu bedanya.
Kalau contoh kalimat seperti yang tadi aku jelasin, kalau nanti ada pertanyaan bisa di belakang. Aku lanjut dulu yang kedua. Ini agak demonstrative pronouns. Ini bergunanya itu tergantung objeknya. Nah, ini tuh biasa kalau bahasa Indonesianya di sini dan di sana, ini dan itu. Ini penggunaannya itu tergantung pada objek. Jadi kalau objeknya single, pakainya yang singular. Ini dan itunya this sama that. Dan karena dia single, itu pakainya to be-nya is. Jadi sebenarnya kalian bisa aja langsung hafal this is sama that is gitu kan. Sedangkan kalau misalnya penggunaan objeknya itu adalah jamak orang-orang banyak, benda-benda yang banyak, itu pakainya these are kalau ini adalah sesuatu yang banyak. These are people from UK. Sama kalau misalnya itu adalah sesuatu yang banyak, those are X from Japan. Berarti telurnya itu agak banyak gitu. Selanjutnya, nih ini yang tadi aku tanyain di grup. Sebenarnya sudah banyak yang benar, tapi aku nggak tahu nih ya, pada ikut-ikutan atau beneran-benar. Tapi selama ini kita tahu sama N itu buat vokal E. N itu buat IUEO, itu buat selain IUEO. Sebenarnya itu kurang tepat. Pernah gak sih kalian kepikiran kenapa an hour itu N bukan E, padahal kan depannya H. Jadi yang lebih tepat itu adalah N itu buat kakak objek yang paling depannya itu dibacanya vokal. Jadi an hour di hour-nya itu yang huruf H-nya itu dibacanya silent. Jadi an hour itu jadinya A depannya gitu. An anger, an anis tipo. H-nya itu biasa nggak dibaca. Makanya dia pakainya an. Sedangkan kalau itu untuk yang dengan konsonan, karena biasanya konsonan itu dibacanya semua pakai pasti ya. Kakak nggak ada yang silent lagi selain yang HH ini. Tapi banyak vokal yang kebacanya itu konsonan. Contoh, tadi aku lihat banyak yang lumayan salah di university. Kenapa university pakai bukan N? U-nya itu dibaca Y depannya. Jadi, dia itu pakainya unicorn, union, university. Terus one leg man. One itu depannya W. Jadi dia dibacanya pakai bukan pakai N. Gitu. Jadi kalau kalian ketemu kakak-kakak lebih baik coba dilafalkan sih, dibaca dulu apakah dia cocoknya pakai apa N. Hampir semua nama negara US, UK itu semuanya pakainya nggak pakai N. Jadi jangan karena hafal IUEO langsung diterobos aja jadi N, itu salah ya. Coba dibaca dulu. Kalau makanya ini kayak umbrella, sama-sama depannya U dengan university. Tapi umbrella ini kan dibacanya A, bukan U gitu kan. Itu kenapalah dia pakai N. Oke, yang selanjutnya. Nih kalau kalian ingat minggu sesi-sesi sebelumnya, aku agak ngejelasin S sama IS dalam bentuk verb. Kalau yang ini bentuk noun, kata benda ya. Yang sebelumnya kata kerja, yang ini kata benda. Kurang lebih peraturannya sama, hampir semuanya sama sih. Cuma ada beberapa pengecualian yang contoh nih yang nomor 3. Kalau misalnya kata bendanya itu pakai F sama V. FE itu gantinya jadi VE gitu kan. Itu contohnya benar, wife sama wolf itu sesuai juga sama kayak life itu kan jadi live. Itu benar sama kalau di kata kerja. Tapi ada beberapa
kata benda atau kata sifat yang menjadi pengecualian. Contoh roof. Roof itu nggak perlu diganti jadi VE. Terus belief. Beliefs di sini kepercayaan sama belief kata kerja percaya itu kan tulisannya kalau yang percaya kan beliefnya pakai VE. Jadi makanya yang kepercayaannya ini nggak bisa diganti VE karena artinya bakal lain. Sama juga chief. Chief itu kalau diganti VE dia akan berubah artinya jadi gaun bawang kalau nggak salah artinya. Jadi ini ada beberapa pengecualian di sini. Dan pengecualian yang paling sering kita temuin itu ini. Singular dan plural yang di sini. Ini sama sekali nggak memakai sistem yang rule yang di depan ini tadi ya. Jadi man jadi min, woman, woman, truth, it, terus this ini kalau bisa dihafal. Ya apalagi yang paling sering dipakai kayak man sama woman ini, terus child, children, person, people. Person itu jamaknya people. Banyak yang tulisnya 2 person, 3 person, 4 person itu salah. Kalau sudah bukan satu orang berarti pakainya people. Dan dear. Dear ini enggak berubah bentuk. Mau dia jamak ataupun enggak. Tetap dear. Enggak ada di IIRS. Enggak pakai S juga. Gitu. Jiren. Jiren ini itu adalah kata kerja yang dibikin dari kata benda yang dibikin dari kata kerja ditambahin. Kalau kalian ingat sebelumnya ada tenses yang pakai I am cooking, pakai cooking. Tapi dia juga bisa jadi I am smart. Smart ini kan kata sifat ya. Sedangkan cook itu ditambahin cook itu kan kata kerja, makanya ditambahin. Jadi sebenarnya itu tensesnya itu anggapannya kayak I am, kata sifat atau kata benda. Jadi cookingnya ini udah berubah bentuknya. Cook verb tambahin udah berubah bentuknya menjadi noun. Gitu. Cara hafalnya sih begitu. Nah, jiren ini dipakai kapan? Jiren ini dipakai ketika kamu mau menggabungkan 2 kata kerja bersamaan. Contohnya, ini kata kerja yang biasa dipakai. Yang begin, can be, can scan, continue, had gitu. Like, love, prefer, propose kan. Ini itu biasa kata kerja yang dipakai berbarengan dengan kata kerja lain. Biasanya kata kerja yang begin, like, love gitu nggak bisa dipakai sendirian. Hampir jarang banget lah pokoknya kalimat yang menggunakan kata kerja ini berdiri sendirian. Contoh kayak I love eating fruits. Jadi jirennya ini dipakai gimana? Kayak I love eating. Eatingnya ini berubah dari eat itu kan kata kerja. I love eat fruits itu salah. Jadi harus I love eating fruits. Kata kerja ini diubah dulu jadi kata benda. Gitu. Tapi agak kalau misalnya kalian lupa nih, ini sebenarnya harus pakai jiren apa enggak? Cara lainnya adalah gimana cara menggabungkan 2 kata kerja I love who eat fruits. Jadi jiren ini itu juga bisa menjadi 2 aja gitu. Jadi I love who eat fruits. Pokoknya kalau kalian menggabungkan 2 kata kerja itu nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa 2 kata kerja digabungkan tanpa embel-embel who atau salah satu kata kerjanya diubah menjadi kata benda. Ini contoh-contohnya ya. Ini yang di depan begin ini biasa yang paling umum, tapi sebenarnya masih banyak kata-kata yang bisa diikutin oleh gerunds. Tapi ini slide ini menunjukkan kalau ternyata pakai gerunds atau pakai who ada beberapa kata yang berubah artinya.
Contoh forget. Forget itu kamu harus tahu, kamu mau pakai jiren atau mau pakai who. Misalnya kamu kayak kalimat pertama, I forgot to meet him. Itu berarti artinya kamu lupa. Kamu lupa ketemu dia karena kamu memang lupa gitu. Tapi I forgot meeting him, ini kan pakai jiren ya, bukan pakai who lagi. Nah, di sini itu berarti kamu tuh nggak punya memori buat kamu tuh nggak punya ingatan kalau kamu pernah ketemu dia gitu. Jadi tergantung konteks kalimatnya, terkadang kalian tuh harus benar-benar pakai jiren semua, atau bisa diganti jirennya pakai who. Ini pengecualiannya agak kurang lebih 6 biji. Sebenarnya seingat aku ada 3 lagi, tapi ini yang paling umum ya. Ini juga kalau bisa mungkin dihafal, atau sebenarnya kalau kalian sudah ingat konteksnya, diterjemahkan aja sebelum nulis. Jadi biasanya bakal kelihatan artinya itu sesuai yang kamu mau apa enggak. Gitu. Kayak si quit to work here. Dia itu keluar dari kerjaan dia untuk bekerja di sini. Tapi kalau si quit working here, dia itu keluar dari kerjaan dia di sini. Itu lain ya. Meskipun penggunaannya cuma beda di jiren sama pakai to. Sedangkan kalau buat kata lainnya mungkin sebenarnya artinya sama aja gitu. Ini list kata-kata yang biasanya diikuti oleh jiren tapi enggak begitu umum. Aku cuma taruh aja buat kasih kalian tahu sebenarnya lumayan banyak kata dalam bahasa Inggris yang perlu kata kerja lain untuk melengkapi. Jadi nggak semua kata kerja bisa berdiri sendiri gitu. Nah, ini juga banyak orang yang sering salah ya. Comparison degree itu untuk perbandingan. Perbandingan itu bisa yang membandingkan atau yang paling. Rumusnya gimana? Rumusnya itu kalau dia satu suku kata, biasanya pakainya kalau yang buat perbandingan pakainya ER, kalau buat paling itu pakainya S kayak. Sedangkan kalau lebih dari satu suku kata, dia depannya pakai kata more di depan kata sifat itu, atau most di depan kata sifat itu. Contohnya ini kalau perbandingan handsome itu kan dua suku kata ya. Jadi dia depannya pakai more. Terus scholar, smart, itu kan kalau smart, rich, cute. Itu satu suku kata, jadi pakai R aja. Ini kalian bisa lihat komparatif yang paling kiri dan yang paling kanan superlatif. Itu kurang lebih sama. Tapi ada nih pengecualian, lagi-lagi ada lagi pengecualiannya. Ini pengecualiannya dikit biasanya, dan sering banget kamu dengar happy itu nggak salah kalau pakai happier. Nggak usah dijadiin more happy. Meskipun itu sebenarnya juga dibilang salah, nggak juga. Tapi lebih umum dipakai happier, lazier, hotter, wetter. Kalau hot sama wet ini kenapa masuk pengecualian? Meskipun dia satu suku kata. Karena bentuknya berubah ya. Wet itu kan pakai kayaknya satu, ketika digambarin jadi kayaknya ada dua. Sama juga kayak hot. Big juga sama begitu. Kalau clever juga dia dua suku kata, tapi lebih cocok pakainya ER. Ini pengecualiannya cuma, seingat aku cuma ada 6 ini. Kalau mungkin ada yang lain nanti coba aku cari lagi. Yang superlatif juga kalau kalian mau ngomong handsome, itu pakai handsome dua suku kata, pakainya most depannya atau more. Kalau satu suku kata pakainya ER atau SE. Oh, ini agak pengecualian. Ini yang kalau ini yang paling sering kita gunakan
pengecualian yang benar-benar berubah bentuk dari kata sifat awalnya. Good, better, best, bad, worse, worse. Far ini bisa dua ya. Mau kamu tulis pakai A atau pakai U sama aja benar. Much, many itu more, most, little, few, less, least. Let, later, sama last. Ini bentuknya ada dua. Kenapa ada dua? Karena arti dan penggunaannya berbeda. Kalau you are last, itu kamu yang terakhir. You are latest itu yang gimana ya ngejelasinnya biar gampang ya. Kalau aku ngejelasin dari yang letter sama letter ini aja ya. Letter itu dia datang setelah orang lain, yaitu letter. Tapi kalau letter itu biasa dibentuk dalam pilihan. Misalnya ada dua pilihan, apple sama orange. Terus kamu ditanya mau milih apple apa orange, dan orang itu nyebut apple or orange. Kamu bilang the letter gitu, yang pakai T-nya dua ya. Itu berarti kamu mau pilihnya orange. Yang disebut paling belakangan sama dia. Itu juga pokoknya konteks kalimatnya itu yang letter sama letter ini artinya berbeda. Last sama latest ini, kalau last itu masa kini, kalau latest itu dia udah lewat. Gimana contohnya ya? The last memory of him adalah maksudnya memori kenangan tentang dia. The last memory of him itu berarti dianya ini, si dia yang kamu sebut ini udah nggak ada. Tapi kalau the latest memory of him, si dia yang kamu sebut ini masih ada. Tapi kenangan terakhir sama dia yang masih ada ini apa gitu. Jadi kalau pakainya last, itu tuh orangnya itu kemungkinan besar sudah nggak ada, kamu nggak bakal bisa bikin memori lagi sama dia, the last memory of him. Tapi kalau the latest itu yang bisa agak kemungkinan lagi kamu bikin memori sama dia, tapi kamu punya memori terakhir misalnya kemarin gitu. Tapi mungkin besok bikin memori lagi sama dia, kamu masih bisa ketemu orangnya gitu. Jadi penggunaannya berbeda tergantung konteksnya. Ini sebenarnya agak jarang dipakai, tapi sering ditemukan. Kalau yang nggak ngerti biasanya jarang pakai. Tapi kalau yang ngerti biasanya sering pakai dan sering ditemukan, kadang kita bingung artinya apa sih. Elliptical construction itu digunakan untuk menggabungkan dua kalimat dengan subjek yang berbeda. Ini rumusnya. Kalau positif dia pakai so dan ku. Kalau negatif kalimatnya dia pakai neger atau eger. Kalau so rumusnya so plus to be plus subjek. Kalau ku berarti subjek to be ku. Kalau negatif itu neger to be subjek. Kalau egernya yang eger itu subjek to be not eger. Ini suara kipasku berisik, kedengeran nggak ya? Terus yang contoh ini dua kalimat ya, kalimatnya lain. Tapi kita mau gabungin. Ini kalimat yang contoh pertama itu positif kalimatnya. I like apple sama she likes apple. Dua-duanya bisa dipakai, tergantung kamu lebih sering pakai yang mana. Nggak ada yang berbeda juga artinya. Jadi kayak I like apple and so does he. Itu pakai so. Does itu to be-nya dari present tense. She itu subjeknya. Terus kayak I like apple and she does too. Aku suka apel dan dia juga. Dua-duanya artinya sama. Aku suka apel dan dia juga. Tapi bahasa Inggrisnya bisa berbeda.
gitu. Jadi kalau kamu lebih sering pakai yang ku juga hafal aja yang ku nggak apa-apa gitu. Kalau yang negatif ini biasanya yang paling sering didengar itu kadang kita nggak tahu konteks kalimatnya itu apa, tahu-tahu kita dengar "ngegeru ai" gitu. Aigon eger, kalau Aigon eger masih masih mending kita tahu gitu kalimat konteksnya apa. Tapi banyak yang orang tuh jawab misalnya Kak Ulan bilang dia nggak suka apel misalnya. Terus aku jawab "ngegeru ai". Kadang kan jadi kita bingung, ini berarti aku yang jawab ini suka apa nggak suka. Tapi kalau udah depannya ngeger, itu berarti aku juga nggak suka. Bukan berarti aku suka sama apel, Kak Ulan nggak suka gitu. Jadi, misalnya contohnya kayak, they don't understand your question sama we don't understand your question. Digabunginnya gimana? Daripada kita ngetik panjang-panjang kan ya. They don't understand your question and neither do we. Kita juga enggak. Mereka nggak ngerti, kita juga enggak gitu. Terus itu yang artinya bawah we don't agree itu juga sama artinya. Paling sering dipakai yang mana? Yang paling sering dipakai biasanya yang tanpa konteks itu ngeger biasanya. Kalau yang eger malah lebih gampang dihafalnya. Udah. Hari ini singkat aja. Itu doang yang menurut aku basic-basic umum yang orang-orang sering salah dan harus lebih banyak dihafal, dipakai sih, banyak dipakai biar kalian hafal. Udah itu aja. Jadi apakah ada pertanyaan? I love you, I love you, I love you too. Berarti kamu nggak suka dong sama itu? Si Revon tulis I love you sama I love you too. Udah itu aja Kak Wulan. Aku kembalikan kepada Bu RT yang mau mengambil alih. Terima kasih Kak Juliana. Kayaknya nih ya sepi karena Bang Jonnya lagi live. Jadi positive thinking aja. Oke. Baiklah, aku emang Iya. bakal kalah pamor sama Pak Lurah ya. Enggak dong, enggak. Enggak apa-apa sih. Maksudnya kan memang entitas yang berbeda. Mungkin boleh dimatiin itunya crack-nya. Oh, Bisa cara nggak? matiinnya. Feli bisa minta tolong matiin nggak, Fel? Coba. Crack-nya karena itu udah selesai. Adakah yang mau bertanya? Misalnya kayak, aku masih bingung pakai ini nih, gitu. Ya, mumpung sepi.